Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari ini tentang golongan analgetik ya. Golongan analgetik yang kita pelajari untuk hari ini adalah narkotika morfin. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai materinya. Oke, ini penjelasan tentang narkotik sekilas ya. Jadi narkotik itu memiliki efek analgesik ya yang dihasilkan oleh adanya pengikatan obat dengan sisi reseptor khas pada sel dalam otak dan spinal cord. Ya, spinal cord itu adalah tulang belakang. Jadi rangsangan reseptor itu juga menimbulkan efek euforia dan rasa mengantuk. Itu efek dari obat golongan analgesik. Oke. Nah, khusus untuk narkotik, menurut Beckett and Casey, reseptor turunan morfin, ya morfin itu salah satunya, itu mempunyai 3 sisi yang sangat penting untuk timbulnya aktivitas analgesik. Ya, ini harus diperhatikan, mohon diperhatikan karena ini penting sekali. 3 sisi aktif yang sangat penting yang harus ada di obat-obatan golongan narkotik yang punya aktivitas analgesik. Yang pertama itu adalah struktur bidang datar ya. Itu isinya adalah ya bidangnya datar, itu yang nanti bakalan mengikat cincin aromatik obat melalui ikatan van der Waals. Ini penting untuk diingat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tempat anionik yang mampu berinteraksi dengan pusat muatan positif obat. Kemudian yang ketiga, lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bidang CH2 ya dari proyeksi cincin piperidin. Nah, nanti cincin piperidin itu apa akan kita bahas selanjutnya. Nah, lubang dengan orientasi yang disebutkan tadi itu terletak di depan bidang ya, di depan bidang yang mengandung cincin aromatik dan pusat dasar. Kalau baru membaca gini mungkin bingung, nanti kita bahas satu persatu sambil melihat strukturnya. Nah, ini bisa dilihat struktur dasar dari obat golongan narkotik itu seperti ini kira-kira. Yang tadi ada 3 poin yang harus diperhatikan, poin penting yang harus diperhatikan sebagai struktur dasar obat golongan narkotik. Yang pertama adalah permukaan datar. Perhatikan di sini permukaan datar ini dia bentuknya siklis seperti ini. Kemudian yang kedua pusat muatan tempat anionik, anion ya. Anion itu seperti yang sudah dijelaskan pada kuliah kimia dasar dulu waktu tingkat 1 itu jadi maksudnya pusat muatan tempat anionik terikat itu berarti artinya anion itu kan muatannya negatif, berarti pusat muatan tempat anionik terikat itu harus bermuatan positif. Perhatikan di sini ada atom N yang muatannya positif. Nah, itu sebagai poin kedua struktur penting dari narkotik. Kemudian yang ketiga itu adalah lubang. Lubang itu maksudnya adalah ini ya, yang tadi lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bidang CH2 dari proyeksi cincin piperidin. Ya, ini lubang itu maksudnya yang ini. Nah, oke. Selanjutnya, nah kita bahas lebih spesifik untuk morfin. Morfin itu pada awalnya didapat dari opium. Opium itu salah satu jenis tanaman ya. Jadi didapatnya dari getah kering tanaman Papaver somniferum ya, itu nama ilmiahnya, biasanya disebut dengan opium ya. Nah, opium itu mengandung tidak kurang dari 25 jenis alkaloid ya, antara lain morfin, kodein, noscapin, papaverin, tebain, dan narsein. Itu yang paling sering dipakai atau digunakan zat aktifnya untuk senyawa obat. Nah, ini struktur dari morfin bisa lihat di sini
ya. Bagian-bagiannya, nah ini struktur datarnya. Kemudian ada gugus hidroksifenol di sini, perhatikan ini penting sekali, gugus hidroksifenol. Kemudian ada juga gugus hidroksialkohol, ya. Ini berbeda ya, walaupun sama-sama OH yang terikat di situ, cuman satunya fenol. Fenol itu OH dan punya struktur siklis karena dia ada struktur datar di sini tadi, ya. Kemudian kalau hidroksialkohol itu OH terikat di mana aja. Nah, itu untuk hidroksi alkohol. Kemudian di sini ada N tersier, kemudian cincin piperidin. Nah, perhatikan ya, tadi saya sudah ada menyinggung cincin piperidin ini maksudnya adalah yang namanya cincin strukturnya pasti siklis. Kalau di sini cincin piperidin terdiri dari 3, 1, 2, 3 dan salah satunya adalah atom N. Ya, piperidin itu salah satunya. Ya, salah satu atom penyusunnya itu adalah atom N, nitrogen. Itu yang dimaksud dengan cincin piperidin. Kemudian ini atom C yang tidak mengikat atom H atau biasanya disebut dengan atom C chiral, ya. Kemudian ini alisiklik yang tidak jenuh. Kenapa tidak jenuh di sini? Karena dia memiliki ikatan rangkap. Kemudian ada jembatan ether. Jembatan ether itu perhatikan di sini ada gugus ether di sini, ya, yang ada O1 di sini. Nah, itu kita sebut dengan jembatan ether. Jadi tolong dikenali ini cincin piperidin yang mana, kemudian gugus hidroksifenol yang mana, jembatan ether itu yang mana, gugus hidroksialkohol yang mana, atom C chiral yang mana. Nah, itu harap dipahami dan dikenali karena masing-masing poin ini nanti akan mempengaruhi aktivitasnya. Berbeda struktur atau misalnya nanti salah satu strukturnya mengalami substitusi atau mengalami eliminasi, nah itu nanti aktivitasnya akan berbeda. Oke, kita mulai untuk bahasan mengenai struktur aktivitas, terus struktur dan aktivitas senyawa turunan morfin. Yang pertama adalah kita bahas mengenai gugus fenolik OH terlebih dahulu. Perhatikan ya, gugus fenolik di sini maksudnya tadi ya, fenol ini. Nah, yang ini gugus hidroksifenol. Nah, fenol dan turunannya ya. Jadi OH atau O yang hanya tergantikan oleh alkil. Di sini digambarkan oleh R. Nah, ini di sini pengaruhnya seperti apa? Apa yang terjadi dengan gugus fenolik, ya? Apa yang terjadi dan pengaruhnya seperti apa? Nah, di sini yang mempengaruhi gugus fenolik itu adalah metilasi terhadap gugus fenolik dari morfin akan mengakibatkan penurunan aktivitas analgesis secara drastis, ya. Karena apa? Karena gugus fenolik bebas adalah sangat krusial untuk aktivitas analgesik. Jadi ini gugus yang sangat penting, ya. Kalau terjadi metilasi itu artinya dia termasuk reaksi substitusi, ya. Jadi kalau misalnya di gugus OH ini, ya, hanya itu putus, hanya tergantikan oleh senyawa metil. Metil itu adalah CH3. Nah, itu akibatnya, ya, aktivitas analgesik dari senyawa morfin ini akan menurun. Semakin panjang rantai karbon yang menggantikan atom H pada gugus fenol ini, maka aktivitasnya akan juga semakin menurun, seperti itu. Nah, ini digambarkan pakai panah di sini, ya. Jadi makin panjang rantainya dari metil kemudian ke etil kemudian asetil, ya. Asetil itu C-nya 3. Nah, itu asetil itu C-nya 2. Cuman strukturnya beda dengan etil. Nah, itu semakin panjang rantai karbonnya, maka aktivitas analgesisnya juga semakin turun. Tuh, ya, yang terjadi pada gugus fenolik kalau terjadi metilasi. Kemudian yang kedua, gugus alkohol. Nah, ya, di sini ingat
gugus alkohol, hidroksi alkohol ini berbeda dengan gugus hidroksi fenol. Kalau alkohol itu yang di sini, ya. Nah, apa yang terjadi sama senyawa morfinnya kalau gugus alkoholnya diapa-apain? Nah, di sini dijelaskan penutupan atau penghilangan gugus alkohol tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesik dan pada kenyataannya malah sering menghasilkan efek yang berlawanan, ya. Kemudian selanjutnya peningkatan aktivitas lebih disebabkan oleh sifat farmakodinamik dibandingkan dengan afinitasnya dengan reseptor analgesik. Dengan kata lain, aktivitas analgesik dari senyawa morfin ini lebih ditentukan oleh berapa banyak obat yang mencapai reseptor, bukan seberapa terikat dengan reseptor. Jadi efeknya itu farmakodinamiknya, ya. Dia ditentukan oleh berapa banyak yang mencapai reseptor, bukan seberapa terikat dengan reseptor, ya. Kembali lagi ke gugus alkohol, artinya gugus alkohol ini tidak begitu berpengaruh terhadap struktur morfin secara keseluruhan, ya. Ada atau tidak, dia hilang atau tidak, dia tidak terlalu memberikan efek ke aktivitas analgesik dari senyawa morfin. Masih di gugus alkohol. Nah, analog morfin menunjukkan kemampuan untuk mencapai reseptor lebih efisien dibandingkan dengan morfin itu sendiri, ya. Nah, reseptor analgesik itu terletaknya di otak. Untuk mencapai otak, maka harus terlebih dahulu melewati sawar darah otak. Umumnya, senyawa yang bersifat polar akan kesulitan menembus membran sawar darah otak. Nah, seperti diketahui, nah ini bisa dilihat, kita balik dulu ke slide sebelumnya, ya. Struktur morfin secara umum itu sifatnya polar, ya. Sifatnya polar. Kenapa polar? Perhatikan di sini, dia punya gugus hidroksi alkohol, dia punya gugus hidroksi fenol, ya. Kemudian dia punya cincin piperidin. Itu menyebabkan si morfin ini secara keseluruhan sifatnya polar. Sementara untuk mencapai otak itu dia harus melewati membran sawar darah dulu, ya. Dimana kalau mau melewati membran sawar darah itu akan lebih baik bila sifatnya tidak polar, ya. Dengan kata lain, senyawa morfin sendiri itu kalau mau mencapai otak itu akan kesulitan, ya. Itu sebabnya makanya dibanding dengan senyawa morfinnya itu sendiri, analognya yang notabene biasanya tidak lebih polar daripada senyawa morfin itu akan lebih mudah mencapai otak, karena dia lebih mudah untuk menembus membran sawar darah otak. Begitu logikanya, ya. Analog morfin itu berarti artinya senyawa yang diturunkan dari senyawa morfin. Nah, di sini morfin itu kan punya 3 gugus polar, fenol, alkohol, dan amin. Nah, itu yang menyebabkan dia punya senyawa polar. Sedangkan analognya itu telah kehilangan gugus polar alkohol atau ditutupi dengan gugus alkil atau asil, ya. Seperti kita ketahui atau boleh diingat-ingat lagi materi pelajaran mata kuliah kimia organik, di mana gugus alkil, asil, dan kawan-kawannya itu menyebabkan sifat polaritas menurun, ya, semakin tidak polar, seperti itu. Nah, analognya itu biasanya sudah berbeda dengan struktur awalnya. Jadi biasanya yang keganggu itu adalah gugus yang menyebabkan dia bersifat polar, fenol, alkohol, amin. Nah, itu ganti dengan yang lain seperti mengalami tadi, ya, metilasi atau asilasi. Dengan demikian maka analog morfin akan lebih mudah masuk ke otak dan terakumulasi pada sisi reseptor dalam jumlah yang lebih besar, sehingga aktivitas analgesiknya juga lebih besar. Nah, itu tadi yang seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya ikatan rangkap C7 dan C8. Perhatikan di sini, ya, C7 dan C8 yang dilingkari warna hijau. Nah,
Kalau terjadi hidrogenasi terhadap ikatan tangkap C7 dan C8 dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi dibanding dengan senyawa morfin secara keseluruhan. Hidrogenasi itu berarti artinya pemutusan ikatan rangkap, masuk atom hidrogen 2 di situ. Ya, kalau terjadi hal demikian maka yang terjadi pada senyawa analog morfin itu adalah dia kemungkinan sama atau lebih tinggi sedikit dibandingkan senyawa morfin awalnya. Nah, ini contoh ya, beberapa analog termasuk dihidromorfin ya menunjukkan bahwa ikatan rangkap tidak penting untuk aktivitas analgesik. Nah, ini salah satu contoh yang tadi ketika terjadi hidrogenasi ya menjadi dihidroksi morfin, itu dia tidak ada bedanya aktivitas analgesiknya terhadap senyawa morfin turunannya dibandingkan dengan senyawa morfin awalnya. Selanjutnya gugus N-metil ya. Gugus N-metil itu apa yang terjadi kalau sesuatu terjadi pada gugus N-metil pada struktur morfin. Yang pertama, atom nitrogen dari morfin akan trionisasi ketika berikatan dengan reseptor. Kemudian penggantian gugus N-metil dengan proton mengurangi aktivitas analgesik tapi tidak menghilangkannya. Ini poin yang harus dipahami ya. Kemudian selanjutnya gugus NH itu lebih polar dibandingkan dengan gugus N-metil tersier, sehingga menyulitkannya dalam menembus sawar darah otak, akibatnya akan menurunkan aktivitas analgesik. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi N-metil tidak terlalu signifikan untuk aktivitas analgesik, sedangkan penghilangan atom N akan menyebabkan hilangnya aktivitas. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini ya, dari penjelasan tadi bisa dilihat di sini perbandingan aktivitas analgesik dibandingkan morfin setelah substitusi pada gugus N-metil. Ya. Ini ya, N-metilnya diganti dengan atom H, itu aktivitas analgesiknya itu menjadi 25% lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa awalnya. Kemudian kalau ini ada metil dan ada oksi di sini, itu tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya dengan di senyawa awalnya aktivitasnya. Kemudian ini juga ya mengalami ada metil 2 di sini, itu juga tidak ada bedanya dengan senyawa morfin awalnya aktivitas dalam hal aktivitas analgesiknya. Selanjutnya kita ke sini ya, hubungan struktur, masih di hubungan struktur aktivitas turunan morfin dalam hal cincin aromatik. Ya, cincin aromatik di sini yang ini ya, struktur datar. Nah, cincin aromatik di sini memegang peranan penting, di mana jika senyawa tidak memiliki cincin aromatik, maka tidak akan menghasilkan aktivitas analgesik. Kenapa? Ya karena itu tadi, cincin aromatik atau struktur datar ini adalah salah satu dari 3 poin penting yang harus ada di struktur obat golongan narkotik untuk dapat berikatan dengan reseptor sehingga punya aktivitas. Kemudian yang kedua, cincin aromatik dan nitrogen merupakan 2 struktur yang umum ditemukan dalam aktivitas analgesik golongan opioid. Selanjutnya, cincin aromatik dan nitrogen dasar adalah komponen penting dalam efek untuk agonis, akan tetapi jika hanya kedua komponen ini saja tidak akan cukup untuk menghasilkan aktivitas, sehingga penambahan gugus farmakofor diperlukan.
Substitusi pada cincin aromatik juga akan mengurangi aktivitas analgesik. Nah, ini poin-poin yang harus diingat, apa saja yang akan terjadi bila terjadi sesuatu pada si cincin aromatik. Selanjutnya kita ke jembatan ether. Jembatan ether itu yang ini ya. Nah, pemecahan jembatan ether, pemecahan itu artinya ini menjadi putus, ikatannya menjadi putus antara C4 dan C5 akan menurunkan aktivitas. Kalau sampai ikatan di sini ya, ini C4, kemudian ini C5 ya, di antara C4 dan C5 ini ada jembatan ether. Nah, ini apabila sampai putus ikatannya, maka aktivitasnya juga akan menurun. Nah, kita selanjutnya ke stereokimia. Nah, morfin ini merupakan molekul asimetrik yang mengandung beberapa pusat kiral secara alami sebagai enantiomer. Diingat-ingat lagi ya, enantiomer itu apa? Enantiomer itu adalah isomer di mana satu sama lain senyawa itu merupakan bayangan cermin satu sama lainnya ya. Nah, ketika morfin pertama kali disintesis dibuat sebagai sebuah racemate. Racemate itu adalah campuran enantiomer, jadi antara senyawa dan bayangan cerminnya itu dicampur, maka itu maksudnya adalah campuran racemate ya. Campuran enantiomer senyawa ini selanjutnya diidentifikasi ya. Untuk yang bagian mirrornya, jadi senyawa bayangan cermin dari si senyawa morfin ini kita sebut dengan unnatural morfin ya. Kemudian dites aktivitas analgesiknya di mana hasilnya tidak menunjukkan aktivitas ya. Jadi senyawa golongan morfin itu punya bayangan cermin, bayangan cerminnya itu ternyata tidak punya aktivitas seperti senyawa morfinnya itu sendiri. Itu yang harus diingat. Nah, hal ini disebabkan karena interaksi dengan reseptornya yang tidak pas, tidak sesuai ya, dimana telah diidentifikasi bahwa setidaknya ada 3 interaksi penting yang melibatkan fenol, cincin aromatik atau struktur datar, dan amida pada morfin. Amida itu tadi ya, yang ada atom N-nya. Kemudian reseptor ini mempunyai gugus ikatan komplement yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu berinteraksi dengan ketiga gugus tadi. Sedangkan pada unnatural morfin ya, tadi senyawa bayangan cerminnya itu hanya terjadi satu interaksi reseptor dalam sekali waktu. Hal ini disebabkan letak dari gugus-gugus atau 3 poin tadi ya, 3 poin yang penting itu tadi, fenol, cincin aromatik, dan amida itu pada senyawa morfin itu letaknya pas untuk berinteraksi dengan reseptor. Sementara pada senyawa bayangan cerminnya pada unnatural morfin itu letaknya tidak pas sehingga paling tidak hanya ada satu yang dapat berinteraksi dengan reseptor. Akibatnya apa? Akibatnya otomatis aktivitasnya akan berbeda. Kalau yang senyawa morfin itu punya aktivitas analgesik, senyawa unnatural morfin atau bayangan cerminnya itu tidak punya aktivitas sama sekali. Penggambarannya kira-kira seperti ini ya. Ini adalah senyawa morfinnya, ini adalah senyawa bayangan cerminnya ya. Jadi dia ini senyawanya sama, jadi makanya senyawa yang kita sebut A ini sebut B. Senyawa A dan B ini merupakan senyawa yang semuanya sama, dia punya strukturnya, bentuknya sama, kemudian jumlah atom pembentuknya juga sama, hanya saja berbeda letak salah satu atau beberapa gugus yang terikat pada
si strukturnya ini ya. Dapat dilihat di sini perbedaannya. Kalau ini letaknya agak ini kalau yang warnanya hitam ini maksudnya ada letaknya ke depan. Tapi kalau putus-putus itu letaknya di belakang ya, putus-putus seperti ini. Nah, itu letaknya di belakang. Nah, senyawa ini sama persis saja letak dari ini ya, strukturnya ini letaknya di depan, kalau ini letaknya di belakang. Akibatnya apa? Akibatnya kalau yang ini dia bisa berinteraksi dengan reseptor karena letaknya pas. Kalau yang ini dia tidak dapat berinteraksi dengan pas dengan reseptor. Ya, reseptornya ada di sini. Nih ya, segi 4. Ini hanya penggambaran saja ya. Karena letaknya betul, maka dia dapat berinteraksi. Kalau yang ini letaknya tidak pas sehingga dia tidak dapat berinteraksi. Otomatis hasilnya atau akibatnya dia tidak punya aktivitas seperti pada senyawa morfin awalnya. Nah, epimerisasi pusat kiral tunggal seperti posisi 14 tidak juga menguntungkan karena perubahan stereokimia di bahkan satu pusat kiral dapat mengakibatkan perubahan bentuk yang drastis sehingga mustahil bagi molekul untuk berikatan dengan reseptor analgesik. Nah, selanjutnya perhatikan di sini penghilangan cincin E itu yang ini ya. Nah, apa yang terjadi kalau cincin E ini dihilangkan? Nah, cincin E dari struktur morfin secara keseluruhan ini kalau dihilangkan itu mengakibatkan kehilangan seluruh aktivitas ya. Ya, kenapa? Karena perhatikan di sini cincin E itu adalah cincin piperidin. Piperidin itu mengandung N di mana salah satu dari 3 poin penting yang harus ada di struktur utama morfin itu salah satunya adalah cincin piperidin ya. Kalau dia sampai tidak ada, otomatis aktivitasnya akan hilang sama sekali. Selanjutnya cincin D ya, cincin D itu yang di sini. Nah, menghilangkan jembatan oksigen, memberikan serangkaian senyawa yang disebut morfinan. Ada banyak macam-macam ya. Ada N-metilmorfinan, ada levopropanol, ada levalorpan, ada morfin. Ada ini apa ya namanya? Nggak ada namanya. Ya intinya penghilangan jembatan oksigen dapat memberikan serangkaian senyawa baru ya yang biasanya disebut golongan morfinan itu memiliki aktivitas analgesik yang bermanfaat ya, tapi tidak terlalu jauh dari senyawa morfin awalnya ya. Contohnya di sini N-metilmorfinan itu 20% lebih tinggi aktivitasnya daripada senyawa morfin. Nah, kalau ini levopropanol 5 kali lebih potensial dari morfin. Levalorpan itu antagonis yang potensial. Nah, itu kesimpulannya itu adalah jembatan oksigen ini ada atau tidak terlalu penting ya. Kalaupun kalau ada dia tetap punya aktivitas, kalaupun tidak ada dia tetap punya aktivitas, hanya saja aktivitasnya berbeda-beda kekuatannya tuh ya. Itu kalau cincin D dalam hal ini adalah jembatan oksigennya diputus, itu yang terjadi seperti itu. Selanjutnya pembukaan cincin C dan D ya. Pembukaan kedua cincin ini akan menghasilkan gugus senyawa yang dinamakan benzomorpan yang mempertahankan aktivitas analgesik. Hal ini menandakan bahwa cincin C dan D tidak penting untuk aktivitas analgesik. Nah, cincin C dan D itu yang ini, C dan D. Nah, itu efeknya terhadap aktivitas itu kurang lebih sama kayak sebelumnya ya. Dimana kalau sebelumnya itu pembukaan cincin jembatan oksigen ya, cincin D itu tidak terlalu punya efek terhadap aktivitas. Hal ini juga demikian, pembukaan cincin C dan D itu menyebabkan
aktivitas tidak terlalu banyak berubah ya. Dia tetap punya aktivitas, hanya saja kekuatannya akan ya berubah sedikit lah. Ya, di sini contohnya ada penazoken. Penazoken itu yang ini. Nah, itu 4 kali lebih potensial dari morfin. Morfin itu yang awalnya ya, ini struktur awal. Kemudian nih, contohnya lagi pentazokain itu 33% lebih tinggi aktivitasnya daripada morfin. Durasinya singkat, diksinya juga rendah. Nah, itu contoh-contohnya. Selanjutnya penghilangan cincin B, C, dan D. Penghilangan cincin B, C, dan D akan menghasilkan senyawa 4-fenilpiperidin yang memiliki aktivitas analgesik ya. Hal ini menunjukkan bahwa cincin B, C, dan D tidak penting untuk aktivitas analgesik. Ya, ini juga sama. Kalau terjadi apa-apa sama cincin B, C, dan D, itu senyawanya tetap punya aktivitas. Hanya saja aktivitasnya akan sedikit berbeda dari senyawa awalnya. Nah, ini masih yang tadi, silahkan dibaca. Hubungan struktur aktivitas yang lain ini ya. Nah, apabila terjadi esterifikasi, dia akan menurunkan aktivitas analgesik. Kemudian oksidasi ya, meningkatkan aktivitas analgesik. Kemudian ini perubahan hubus hidroksi alkohol dari posisi 6 ke posisi 8 dapat menurunkan. Kemudian konfigurasi hidroksil pada C6 dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Kemudian ini hidrogenasi menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi. Substansi pada substitusi ya, maksudnya cincin aromatik dapat mengurangi aktivitas. Pemecahan jembatan eter antara C4 dan C5 menurunkan aktivitas. Pembukaan cincin piperidin menyebabkan penurunan aktivitas. Oke, itu tambahan saja ya. Yang lain-lain ini adalah tambahan, silahkan nanti dibaca sendiri. Pada intinya yang harus dipahami itu adalah struktur umumnya itu harus punya 3 poin tadi ya. 3 poin tadi itu harus ada. Kalau terjadi sesuatu, yang penting tidak mengganggu atau istilahnya tidak menghilangkan 3 poin yang harus ada tadi. Kalau apapun yang terjadi pada struktur si morfin ini, asal tidak menghilangkan poin yang harus ada 3 tadi, itu aktivitas akan tetap ada. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu pada 3 poin yang harus ada tadi, maka aktivitasnya akan hilang sama sekali ya. Baik, seperti itu. Untuk lebih detailnya silakan dibaca lagi satu persatu yang tadi, apa yang terjadi, akan naik atau turun ke aktivitasnya, silahkan dipahami lagi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan ke saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.